Nah, selanjutnya adalah logam. Salah satunya yaitu peniti. Peniti terbuat dari logam yang paling umum adalah baja atau kuningan. Logam ini dipilih karena sifatnya yang kuat dan tahan lama, serta memungkinkan ujung peniti dibuat runcing dan mudah menembus kain. Unsur logam adalah unsur kimia yang memiliki sifat khas seperti mengkilap, konduktor panas dan listrik yang baik, serta dapat ditempa dan diregangkan. Secara umum, logam merupakan zat padat suhu ruang kecuali air raksa yang berwujud cair. Secara umum, unsur logam memiliki beberapa sifat, yaitu wujud padat, dapat menghantarkan arus listrik, berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat ditempa dan dapat menghantarkan panas. Selain logam dan non-logam, ada juga yang dinamakan sebagai metaloid. Metaloid ini adalah jenis unsur kimia yang memiliki lebih banyak sifat di antara atau yang merupakan campuran dari logam dan non-logam yang sudah dijelaskan sebelumnya. Benda yang saya pegang ini merupakan salah satu contoh dari metaloid, yaitu mangkok keramik kecil. Metaloid dalam keramik berperan penting dalam sebagai bahan pembentuk khusus struktur dan memberikan sifat-sifat khusus pada produk keramik. Metaloid atau yang bisa disebut dengan non-logam memiliki peran penting dalam pembuatan keramik. Beberapa metaloid yang umum digunakan dalam keramik adalah silikon atau dalam tabel periodik itu adalah Si dan boron atau Bi. Silikon terutama dalam bentuk silika atau S besar I0O2 adalah komponen utama dalam banyak jenis keramik. Sementara boron digunakan dalam keramik bersuhu tinggi dan kaca borosilikat yang tahan panas. Non-logam adalah kelompok unsur yang tidak memiliki sifat seperti logam. Non-logam umumnya tidak mengkilap, rapuh jika padat, dan bersifat sebagai isolator panas maupun listrik. Contoh dari unsur non-logam antara lain karbon, oksigen, dan fosfor. Unsur ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buku itu merupakan salah satu contoh benda non-logam yang sering kita jumpai. Bahan utama buku yaitu kertas, yang dimana berasal dari serat kayu. Terus serat kayu mengandung selulosa, yaitu senyawa yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Semuanya itu termasuk dalam unsur non-logam. Karena unsur-unsur itu tidak dapat mengantarkan listrik, tidak mengkilap, dan mudah terbakar, makanya buku digolongkan sebagai benda non-logam. Oke, yang pertama ada air dan garam. Bisa dilihat sekarang saya akan mencampurkan mereka berdua. Oke, sudah dicampurkan. Bisa dilihat bahwa mereka dapat dicampur dengan mudah. Oke, yang kedua sekarang ada air dan gula. Ini sekarang saya akan mencampurkan mereka berdua. Oke, sudah jadi. Bisa dilihat bahwa hasilnya mereka lebih susah untuk dicampur daripada air dan garam. Halo semua, ayo kalian lihat video ini udah tahu belum homogen itu apa? Oke, aku jelasin ya. Campuran homogen adalah campuran yang semua bagiannya kelihatan sama dan gak bisa dibedakan lagi mana yang satu dan mana yang lain. Contohnya bisa kita lihat dari video ya. Percobaan mencampur air putih dan pewarna makanan. Begitu pewarna dimasukkan lalu diaduk sampai rata, warnanya nggak akan berubah merata di seluruh air. Kita nggak bisa lagi tuh memisahkan pewarna dan air dengan cara biasa, karena keduanya sudah menyatu jadi satu larutan. Berbeda dengan campuran heterogen yang masih terlihat jelas perbedaan bagian-bagiannya. Campuran homogen seperti ini yang membuat zat penyusunnya tersebar merata. Manfaat mengetahui perbedaan ini adalah kita bisa menentukan metode yang tepat untuk memisahkan atau membuat campuran sesuai kebutuhan. Misalnya dalam membuat minuman, memasak, atau bahkan di industri makanan dan minuman. Nah, sekarang kita ke campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur rata, sehingga bisa dibedakan dengan jelas. Dan ada dua contoh penting, yaitu suspensi dan kolloid. Sekarang, mari kita lihat campuran suspensi, yaitu air dan kopi. Inilah yang disebut dengan suspensi. Ciri-ciri suspensi, yang pertama, airnya keruh, coklat kehitaman, partikel kopi ukurannya besar sehingga terlihat jelas,
Dan jika kita diamkan, bubuk kopi akan mengendap di dasar gelasnya. Cara memisahkannya mudah. Suspensi bisa dipisahkan dengan filtrasi atau penyaringan. Jadi, kalau kita tuangkan air kopi ke dalam saringan, bubuk kopi akan tertinggal di saringan, sedangkan airnya lolos. Selanjutnya, campuran antara air dan santan. Kalau kita mencampur air dengan santan, kita akan mendapatkan koloid. Ciri-ciri koloid di sini terlihat keruh putih dan tidak ada endapan di dasar gelas. Partikel santan sangat kecil sehingga melayang-layang di dalam air. Kalau kita diamkan lama pun, santan tidak langsung terpisah. Lalu, bagaimana cara memisahkannya? Nah, kalau itu nggak bisa dipisahkan dengan penyaringan biasa. Untuk memisahkan air dan santan, kita bisa menggunakan centrifuge atau alat pemutar berkecepatan tinggi atau dengan pemanas, sehingga santan pecah menjadi minyak dan padatan. Jadi, kesimpulan dari suspensi dan koloid, suspensi memiliki partikel besar, mudah mengendap, dan bisa dipisahkan dengan penyaringan. Sedangkan koloid memiliki partikel kecil, tidak mengendap, dan butuh cara khusus untuk dipisahkan.